betul kan? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari pergerakan, bukan pergerakan ya, tapi situasi yang terjadi di Iran dan di kawasan Timur Tengah sampai dengan pagi hari ini sepertinya belum mereda nih, my friends. Jadi dari awal kita update ketika perang mulai terjadi sampai dengan sekarang itu belum ada tanda-tanda deeskalasi. Nah, kalau misalnya my friends perhatikan eh, apa tensi yang tinggi ini terus mengalami perluasan dan pada akhirnya ini banyak negara-negara di Timur Tengah itu mulai pada akhirnya menutup produksi minyak mereka nih. Jadi kalau misalnya my friends baca berita salah satu negara seperti Kuwait itu akhirnya menghentikan produksi terlebih dahulu karena merasa kawasan di Selat Hormuz ya itu juga terganggu, pengiriman terganggu. Jadi beberapa negara itu sudah mulai mengurangi produksi minyaknya karena tensi yang terus mengalami peningkatan seperti saat ini. Nah, kalau misalnya my friends tanya imbasnya seperti apa, jadi imbas perang yang terlalu berlarut-larut, yang memang memakan waktu lebih lama, dampaknya mulai kerasa nih my friends. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, dari keadaan ini di pagi hari ini, my friends bisa lihat harga crude oilnya untuk WTI itu menembus 109 dolar per barrel ya. Jadi naik sebesar 20,8% per pagi ini. Jadi kalau misalnya tanya imbasnya sesignifikan apa, harga minyak yang lompatnya seperti ini jarang sekali terjadi, kecuali memang ada event-event yang luar biasa, dan hari ini kejadian nih, my friends. Nah, kalau misalnya ditanya kira-kira imbasnya akan seperti apa, karena kalau misalnya my friends lihat, yang mau kita tahu kan kira-kira imbas ke pasar sahamnya seperti apa ya. Sejauh ini di pagi hari ini kalau kita lihat pergerakan secara global ini memang sangat berdarah-darah ya, terutama di pasar Asia yang sudah dibuka di pagi hari ini. Kalau kalian perhatikan untuk Nikkei Jepang itu turun 6,7% pagi hari ini, S&P Australia itu turun 3,9%, tadi hampir 4%, tadi sempat 4%. Terus juga Korea Selatan atau KOSPI itu turunnya 7,8%. Jadi kalau misalnya tanya imbas yang terjadi dari pergerakan harga minyak yang melonjak secara signifikan, ini langsung berimbas sangat negatif secara keseluruhan ke pasar saham secara global ya, my friends. Nah, kira-kira akan seperti apa nih kelanjutannya? Apakah ini akan terus berlanjut? Apakah ini akan terus berlarut-larut? Selama tensinya tidak mereda, ya kita akan melihat dampak seperti saat ini dalam waktu yang singkat. Jadi, my friends akan melihat bahwa bisa jadi naiknya itu lebih drastis lagi dalam waktu yang singkat. Tapi kalau seandainya deeskalasi ini segera terjadi, balik lagi, bisa saja keadaan ini juga langsung turun secara signifikan. Harga minyak yang naik secara signifikan juga bisa turun secara signifikan. Apakah ini bisa saja terjadi? Bisa saja, my friends. Kenapa? Karena kalian harus tahu bahwa harga minyak yang naik sebesar ini bukan karena demand yang melonjak signifikan ya, tapi karena ada event khusus yang bisa serta-merta berhenti ya kalau memang ada keputusan yang sifatnya mereda, bikin mereda gitu my friends. Kalau tiba-tiba ada suatu pengumuman atau yang sifatnya menghentikan perang saat ini pasti akan membuat pergerakan minyak akan menurun secara signifikan. Jadi kalau misalnya tanya seberapa lama imbasnya ini akan terus berlangsung, selama deeskalasi ini tidak terjadi, sangat mungkin sekali harga minyak ini melanjutkan kenaikan dan imbas negatif ke pasar ekuitas secara global juga pasti akan terasa. Tapi kalau misalnya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari terjadi deeskalasi, ya otomatis pergerakan harga minyak juga pasti akan turun secara signifikan. Jadi ini adalah suatu hal yang bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat sekali, my friends. Jadi kalau seandainya moodnya sekarang, aduh bagus karena harga minyaknya naik, jangan terlalu khawatir ya, karena ini suatu hal yang bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat juga. Nah, pertanyaannya adalah kalau melihat dari keadaan ini, kira-kira komoditas apa sih sebenarnya yang bisa mendapatkan imbas positif ya, kita ngomong positif buat my friends mencari idea. Yang pertama, sebenarnya beberapa waktu lalu ketika kita membahas imbas dari perang di Iran ini, yang akan terimbas salah satunya itu adalah pupuk ya, karena Iran itu salah satu eksportir global. Tapi kalau seandainya harga pupuknya ini mengalami kenaikan, terus juga kalau misalnya my friends lihat logistiknya terganggu, ini juga pasti akan memicu kenaikan di soft commodities ya. Jadi komoditas-komoditas yang seperti kayak jagung, kedelai, dan yang lainnya juga bisa mengalami peningkatan.
Nah, selain itu juga yang kalau kita lihat dengan harga minyak yang melonjak secara signifikan seperti saat ini, salah satu yang diuntungkan dan yang mungkin memang belum mendapatkan spotlight secara besar ya, itu sebenarnya ada di saham-saham CPO ya, my friends ya. Memang sekali lagi ya, kalau seandainya my friends itu trading menggunakan momentum keadaan saat ini, kita peringatkan sekali lagi, ya ini pasti akan berimbas positif ya karena keadaan ini. Tapi ketika nanti terjadi dieskalasi, my friends juga harus disiplin ya. Kalau tiba-tiba harga minyak kan berubah secara signifikan, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, baik lagi ke si harga minyak kelapa sawit ini, my friends, kalau misalnya ditanya kenapa bisa berimbas positif untuk harga CPO, kita tahu bahwa implementasi biodiesel itu di Indonesia akan terus ditingkatkan, my friends, dan ketika melihat harga minyak yang lebih signifikan, otomatis harga biodieselnya akan lebih realistis dan pasti akan lebih meningkatkan demand setidaknya. Nah, dengan keadaan seperti ini seharusnya secara jangka pendek bisa memberikan sentimen yang positif nih buat saham-saham CPO seperti kayak LC, TAPG ya, yang memang korelasi sangat-sangat positif sekali terhadap pergerakan CPO. Jadi kalau seandainya my friends mencari ide ketika pasarnya lagi bergejolak seperti ini, selain saham-saham yang terkorelasi dengan minyak secara langsung, atau mungkin yang berhubungan dengan kapal tanker, nah ini saham-saham yang terkorelasi dengan CPO, karena imbas harga minyak yang naik signifikan, seharusnya bisa menjadi salah satu tema yang bisa diperhatikan, setidaknya untuk jangka pendek saat ini ya. Tapi baik lagi ya my friends, ya, risikonya adalah ketika nanti tiba-tiba ada suatu pengumuman yang akhirnya bisa membuat deeskalasi, ya pasti akan berimbas negatif juga secara jangka pendek untuk pergerakannya. Jadi itu dari sisi alternatif selain saham-saham yang terkorelasi dengan minyak secara langsung, yang mungkin diuntungkan dari keadaan positif ketika harga minyaknya melonjak secara signifikan. Nah, kemarin itu di